Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Berjumpa lagi di channel Mengenal Alam. Kita sering mendengar suara gemuruh petir dan kilat di langit. Namun apakah kita tahu bagaimana kilat bisa terjadi? Nah, kali ini kita akan membedah tentang mengapa kilat bisa terjadi. Namun sebelum itu, buat adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini yang berada di kanan bawah, agar channel ini terus berkembang atas dukungan adik-adik semua. Nah, dalam pembedahan kali ini, Kakak Anabel yang akan membantu untuk menerangkan bagaimana proses terjadinya petir atau kilat. Baiklah, mari kita mulai scene ini. Silahkan Kakak Anabel. Terima kasih kakak. Baiklah adik-adik, langsung kita bedah ya. Petir merupakan sebuah gejala alam yang umum terjadi dimanapun ketika musim hujan tiba. Tak terkecuali juga di Indonesia. Dinamakan petir merupakan sebuah kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Sedangkan suara menggelegar yang datang sesudahnya disebut dengan guruh. Biasanya, petir dan guruh akan datang secara beriringan. Namun terkadang jeda waktu antara kilatan dan juga suara gemuruh terbilang seperti sesaat. Perbedaan waktu datang ini biasanya disebabkan karena perbedaan antara kecepatan suara dan juga kecepatan cahaya. Petir merupakan sebuah simbol dari listrik alam. Gejala alam petir ini bisa dianalogikan dengan sebuah kondensator raksasa. Di dalam kasus ini lempeng pertama adalah awan, yang bisa dianalogikan menduduki sebagai lempeng negatif maupun positif, dan lempeng keduanya adalah bumi, yang dianggap sebagai lempeng netral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kapasitor merupakan sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi sesaat, tidak hanya pada bumi saja. Namun petir juga dapat terjadi di antara awan dan awan. Hal ini dapat terjadi apabila ada salah satu awan bermuatan listrik negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Proses terjadinya muatan pada awan ini dikarenakan awan akan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan yang memiliki muatan negatif akan berkumpul pada satu sisi saja dan sisi sebaliknya akan berkumpul di sisi positif. Terjadinya pembuangan muatan negatif. Hal ini dikarenakan apabila perbedaan potensial antara awan dan bumi akan cukup besar. Hal ini akan dapat mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang akan dilalui elektron, muatan negatif, adalah udara. Pada saat elektron telah mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah akan terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara yang gemuruh atau menggelegar. Itulah beberapa proses terjadinya petir yang dapat kita ketahui. Petir lebih sering terjadi pada saat musim penghujan karena pada saat musim hujan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya akan turun dan arus listrik lebih mudah mengalir. Apabila saat petir terjadi maka akan dapat menimbulkan efek listrik untuk manusia. Ketika arus petir telah melalui kabel penyalur, konduktor, menuju resistensi elektroda bumi instalasi penangkal petir, maka akan dapat menimbulkan tegangan jatuh resistif. Arus petir juga akan menimbulkan tegangan yang tinggi di sekitar elektroda bumi yang akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Itulah beberapa proses terjadinya petir yang dapat kita ketahui. Petir lebih sering terjadi pada saat musim penghujan karena pada saat musim hujan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya akan turun dan arus listrik lebih mudah mengalir. Apabila saat petir terjadi maka akan dapat menimbulkan efek listrik untuk manusia. Ketika arus petir telah melalui kabel penyalur, konduktor, menuju resistensi elektroda bumi instalasi penangkal petir, maka akan dapat menimbulkan tegangan jatuh resistif. Arus petir juga akan menimbulkan tegangan yang tinggi di sekitar elektroda bumi yang akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Terjadinya sambaran petir juga akan menyebabkan efek termal. Efek termal adalah proses pelepasan muatan petir terbatas pada kenaikan temperatur konduktor yang akan dilalui arus petir yang besar. Waktunya akan sangat singkat dan pengaruhnya pada sistem proteksi petir juga akan diabaikan. Dampak terjadinya petir berikutnya adalah apabila saat terjadinya petir, titik sambaran petir pada sistem proteksi petir bisa memiliki tegangan yang lebih tinggi terhadap unsur logam di dekatnya.
sehingga hal ini dapat menimbulkan resiko tegangan tembus dari sistem proteksi petir yang telah terpasang menuju struktur logam lainnya. Efek tegangan tembus ini dapat menyebabkan resiko yang sangat berbahaya bagi isi dan juga kerangka struktur perangkat bangunan. Itulah proses terjadinya petir dan dampak yang ditimbulkan apabila petir menyambar. Apa saja akan dialirkan listrik yang bertekanan tinggi. Bayangkan jika tubuh kita yang tersambar. Jadi buat adik-adik janganlah keluar rumah saat hujan, apalagi bermain-main, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Untuk itulah tetap waspada dan jaga diri kalian baik-baik. Mungkin itu saja pembedahan tentang petir. Terima kasih adik-adik sudah menyimak penjelasan dari kakak. Terima kasih kakak Anabel atas pembahasan tentang petirnya. Semoga adik-adik sudah paham dan mengerti tentang apa itu petir. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menonton video ini. Jika adik-adik suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya, agar adik-adik bisa mendapatkan notifikasi dari video-video mengenal alam yang terbaru. Terima kasih.